Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Fujiwati dengan nomor NIM 2008203088. Di sini saya mau membawakan materi pembelajaran Big Data di bidang perbankan yang merupakan ujian akhir semester dari Bapak Muhammad Kos Atik yang merupakan dosen pengampu mata kuliah Digital Perbankan Syariah. Yuk, langsung saja ke materinya. Apa itu Big Data? Big Data adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data dalam jumlah yang sangat besar. Data yang sangat besar tersebut dapat dikelola dan dianalisa untuk menemukan pola atau tren, terutama dalam hubungannya dengan interaksi dan tindakan pelanggan. Dengan menggunakan Big Data, perusahaan akan mendapatkan insight lebih sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya ada karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data ada 5 macam, yaitu volume, jumlah Big Data terus bertambah dan terus diproduksi setiap hari. Yang kedua ada velocity, kecepatan pertumbuhan atau pertambahan Big Data yang tidak bisa dikontrol. Yang ketiga ada variety, data yang tersedia di dalam Big Data bermacam-macam. Ada teks, ada gambar, ada audio, ada video, dan sebagainya. Yang keempat ada veracity, itu kebenaran suatu data sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk dapat dipercaya atau tidak. Yang terakhir ada value, nilai sebuah data menentukan keputusan yang kita ambil setelah semua data diolah. Selanjutnya ada cara kerja Big Data. Ada 3 macam, ada integrasi data, yaitu dengan mengumpulkan semua data berdasarkan kategori, bisa dari kumpulan komentar pelanggan di media sosial, unggahan video pelanggan dengan produk, dan sebagainya, sehingga data menjadi terstruktur. Yang kedua ada manage data, dengan cara mengatur dan menyimpan data yang sudah terstruktur ke dalam media penyimpanan terbaik, seperti penyimpanan online yang memiliki kapasitas besar dan bisa diakses manapun dan kapanpun. Yang ketiga ada analisis data. Perusahaan masa kini sudah menggunakan loss atau alat bantu untuk analisis data supaya Big Data yang jumlahnya sangat banyak bisa dianalisis dengan baik dan efektif. Kemudian ada penerapan Big Data. Penerapan Big Data di bidang perbankan, hal yang harus kalian ketahui ada 5 macam, yaitu database, pengelolaan akun rekening, pelacakan transaksi mencurigakan, penentuan suku bunga, ada keperluan aktuaria, dan sistem penagihan wajib pajak. Kemudian ada data penggunaan Big Data pada perbankan. Bank menggunakan Big Data untuk mengenal penggunaannya dan sebagai hasilnya menemukan cara baru untuk melayani mereka, terhubung dengan cara yang lebih bermakna dan memberikan nilai lebih. Big Data membantu perbankan dalam mencegah terjadinya kesalahan dan kaitannya dengan keamanan. Pemanfaatan Big Data untuk pada perbankan menunjukkan bahwasannya dapat mengurangi biaya. Kemudian mampu mengelola karyawan dengan baik dalam pemanfaatan Big Data pada sektor internal perusahaan. Selanjutnya ada manfaat Big Data di perbankan, itu cukup jelas. Yang pertama, Big Data memberikan gambaran lengkap tentang bisnis, dari pola
perilaku pelanggan hingga efisiensi proses internal bahkan tren pasar yang lebih luas. Ini berarti dapat membuat keputusan berdasarkan informasi dan data. Dan selanjutnya memperoleh hasil bisnis. Big data memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan dan merampingkan proses internal dengan bantuan pembelanjaan mesin dan AI. Hasilnya, Anda mendapatkan peningkatan kinerja yang signifikan dan biaya pengoperasian yang lebih rendah. Yang terakhir, analisis big data dalam perbankan dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan siber dan mengurangi resiko dengan menggunakan algoritma cerdas, dapat mendeteksi penipuan dan pencegah tindakan yang berpotensi berbahaya. Yang terakhir, pembahasan ada hambatan tertentu untuk implementasi big data di perbankan, yaitu beberapa tantangan big data utama perbankan meliputi yang pertama, sistem lama harus berusaha keras untuk mengimbanginya. Sektor perbankan selalu relatif lambat dalam berinovasi. 92 dari 100 bank terkemuka dunia masih mengendalikan mainframe IBM dalam operasinya. Pantas saja adopsi fintech begitu tinggi dibandingkan dengan perusahaan rintisan yang berfokus pada pelanggan dan gesit. Lembaga keuangan tradisional tidak memiliki peluang. Namun, jika menyangkut big data, segalanya menjadi lebih buruk. Sebagian besar sistem lama tidak dapat mengatasi beban kerja yang terus meningkat, mencoba mengumpulkan, penyimpan, dan menganalisis jumlah data yang diperlukan menggunakan infrastruktur usang dapat membahayakan stabilitas seluruh sistem. Akibatnya organisasi menghadapi tantangan untuk meningkatkan kapasitas pemrosesan mereka sepenuhnya, itu membangun kembali sistem mereka untuk menerima tantangan tersebut. Yang kedua, semakin besar datanya, semakin tinggi resikonya. Jika terdapat resiko pada data, terutama dengan pertimbangan masalah lama yang telah disebutkan di atas, jelas bahwa penyedia perbankan perlu memastikan data pengguna yang mereka kumpulkan dalam proses tetap aman setiap saat. Namun hanya 38% organisasi di seluruh dunia yang siap menangani ancaman tersebut. Menurut ISAKA Internasional, itulah mengapa keamanan siber tetap menjadi salah satu masalah yang paling membara di perbankan. Ditambah lagi peraturan keamanan data semakin ketat. Mengenal GDPR telah menempatkan batasan tertentu pada bisnis di seluruh dunia yang ingin mengumpulkan dan menerapkan data pengguna ini juga harus diperhitungkan. Yang terakhir ada big data menjadi terlalu besar. Dengan begitu banyak jenis data dan volume totalnya, tidak mengherankan jika bisnis kesulitan untuk mengatasinya. Ini menjadi lebih jelas ketika mencoba memisahkan data berharga dari yang tidak berguna, sementara bagian dari data yang berpotensi berguna terus bertambah. Masih ada terlalu banyak data yang tidak relevan untuk dipilah. Ini berarti bahwa bisnis perlu mempersiapkan diri dan mendukung metode untuk menganalisis lebih banyak data, dan jika mungkin mencari aplikasi baru untuk data yang dianggap tidak relevan. Begitu materi yang saya sampaikan. Jika kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.